eee, tentang perawatan dan pemeliharaan gedung gitu ya. Minggu lalu kita coba dengan tugasnya gitu ya, ada 2 orang kalau nggak salah ya, atau 3 orang yang sudah mengumpulkan. Nah, ini menuju ke ada perhitungan untuk minggu berikutnya gitu ya. Tapi salah satu contoh dalam, paparan hari ini adalah penguraian penguraian pekerjaan. Jadi kita review sedikit bahwa daur ulang bangunan itu adalah mulai dari perancangan seperti yang disampaikan minggu lalu ya, atau minggu sebelumnya, bahwa berikutnya setelah perancangan itu ada pelaksanaan ya, dan serah terima, kemudian masa pemeliharaan. Masa pemeliharaan ini, setelah serah terima pertama dari penyedia, kemudian nanti serah terima kedua setelah masa pemeliharaan dari penyedia. Nah, maka kalau melakukan kontrak dengan, pengelola untuk pemeliharaan itu adalah pada masa di sini, masa, pelayanan, bangunan. Jadi ada pemeliharaan pasca konstruksi dan ada pemeliharaan setelah bangunan itu beroperasi. Nah, ada macam-macam seperti disampaikan dalam organisasi pemeliharaan minggu lalu, bisa dengan penyedia, bisa menyediakan, eee, merekrut sendiri atau, eee, macam-macam ya, tergantung, owner melakukan, eee, untuk melakukan pemeliharaan. Kemudian, di sini kalau misalnya sudah dilakukan pemeliharaan nanti ada umpan balik gitu ya, sampai dengan bangunan ini didemolish sampai dengan masa masa umurnya habis. Nah, kita lanjutkan bahwa keinginan pemilik itu, bangunan itu kan ingin selalu, eee, punya image yang baik ya, kemudian sebagai aset ya, aset itu harus dijaga, baik itu aset pemerintah, aset swasta, pribadi dan sebagainya, itu harus terpelihara gitu ya. Dan keinginannya kan kalau misalnya dia sudah berinvestasi, eee, investasi ini balik lagi gitu, balik lagi senilai misalnya minimum adalah break even point. Sehingga, dalam melaksanakannya mesti biaya yang ekonomis, gitu ya. Karena mesti di dalam pembangunan pun, biayanya kan sudah cukup besar untuk investasi dalam membangun suatu bangunan. Juga ada yang keinginan pemakai, kalau bangunan itu sebagai bangunan, eee, bisnis atau disewakan atau seperti hotel atau, eee, apartemen gitu. Walaupun misalnya bangunan juga pemerintah, mesti ada pemakainya, penggunanya. Jadi ada keinginan pemilik, kalau pemilik misalnya pemerintah gitu ya, pemakainya adalah instansi pemerintah misalnya kalau kampus ya, kampus Polban misalnya itu adalah pemakainya. Nah, di mana keinginan memakai itu kan keinginannya aman, nyaman, prestis, reliability. Jadi, ada 2 eee, keinginan yang harus dicapai sehingga harus selalu, melakukan pemeliharaan. Kemudian, ada juga tuntutan fasilitas ya,
tuntutan fasilitas. Kalau gedung pemerintah ya pasti ada keinginan pemerintah, di mana tuntutan fasilitas ini mesti kan memerlukan material, memerlukan tenaga kerja, spare part dan sebagainya. Itu untuk mendukung menjadi suatu program yaitu pemeliharaan. Berikutnya adalah dalam melakukan pemeliharaan itu ada persyaratan fungsional, ada persyaratan performance, ada persyaratan menurut undang-undang, ada persyaratan menurut pemakai atau user. Di mana persyaratan fungsional itu terkait dengan fungsi bangunan. Jadi setiap bangunan mempunyai fungsional yang berbeda. Ya. Ada fungsional umum, ada khusus gitu, yang harus dipenuhi. Jadi contoh persyaratan umum adalah bangunan yang mampu melindungi pemakainya dari lingkungan luar. Di contoh misalnya bangunan itu seperti tadi hotel, mesti si penghuninya ya ingin merasa nyaman, aman dan sebagainya. Kemudian kalau ada bangunan khusus yaitu mesti perlakuan pengelolaannya juga khusus. Seperti halnya museum gitu ya. Karena menyimpan barang-barang yang berharga dan susah untuk didapatkan, maka bangunannya pun mesti dibuat khusus gitu. Atau misalnya bangunan istana presiden dan sebagainya. Karena ada hal-hal yang sifatnya rahasia. Jadi ada perlakuan khusus. Sehingga dalam tahapan mulai dari perencanaan sampai dengan pembangunannya sampai dengan pengelolaannya bersifatnya khusus. Nah ini jadi tergantung bangunan-bangunan secara fungsionalnya. Seperti disampaikan sebelumnya juga, kalau bangunan fungsionalnya sebagai pabrik, pemeliharaannya ya tidak hanya sama dengan pemeliharaan untuk bangunan hunian. Itu secara fungsional. Kemudian persyaratan performance. Nah, masing-masing bangunan itu memiliki persyaratan performance ya, yang sangat spesifik. Jadi banyak aspek ya. Jadi ada yang harus tampilannya selalu tampil secara khusus, misalnya ada ciri khas khusus karena ingin bangunan itu menjadi ikon, itu juga mempunyai performa khusus. Kemudian sampai dengan utilitasnya, mekanikal, elektrikalnya itu harus terjaga performanya. Sampai dengan ada untuk melakukan ini dibarengi dengan misalnya dengan menggunakan jasa pemeliharaan. Nah, kontraknya itu juga ada yang berdasarkan performance based kontrak. Jadi kontraknya ingin selalu bagus, selalu baik. Contoh misalnya bukan hanya bangunan ya, jalan dengan kontrak performance atau performance based kontrak, kita nggak tahu pokoknya jalan itu selalu mulus. Jadi si penyedia itu
setiap ada kerusakan langsung diperbaiki karena kontraknya kontrak mulus jalan. Salah satu contoh di jalan. Sama halnya di bangunan. Jadi kalau kontrak pemeliharaan selalu siap siaga, jadi ada dilakukan pemeliharaan rutin karena tidak mau ownernya atau usernya ada kerusakan. Jadi selalu penampilannya baik. Yang dikaitkan dengan tadi fungsi bangunan. Namun seringkali terjadi ada standar performance. Nah ini perlu dilakukan, dijelaskan dalam perjanjian ya, perjanjian. Standar ini yang disepakati. Karena sering terjadi adalah user dengan owner itu berbeda ya, standarnya. Ditambah lagi misalnya tadi dengan pengguna lain. Ini antara owner dengan user juga berbeda standar. Itu perlu disepakati ya, dalam menentukan spesifikasi lah, agar tidak terjadi perbedaan pendapat tentang standarnya. Kemudian ada juga persyaratan berdasarkan undang-undang. Sudah jelas, ya, kalau mengikuti peraturan itu tidak bisa dilanggar namanya regulasi atau legalitas ini. Salah satu contoh seperti halnya struktur lah. Struktur itu ada beberapa peraturan yang harus diikuti. Misalnya peraturan gempa, peraturan pembebanan, peraturan itu tetap harus diikuti. Termasuk dalam pemeliharaan itu ada peraturan juga ya, walaupun bukan undang-undang tapi di turunannya undang-undang adalah peraturan menteri, ya, peraturan pemerintah dan sebagainya. Jadi di dalam pelaksanaan pemeliharaan ini sekarang juga di peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 itu banyak juga yang menyangkut tentang pemeliharaan dan perawatan yang diturunkan yang sebelumnya sudah ada Permen PUPR nomor 24 tahun 2008. Jadi persyaratan ini persyaratan terhadap pengelolaan gedung-gedung tinggi ya, selalu harus mengikuti aturannya. Jadi tidak hanya gedung tinggi, gedung-gedung biasa pun, ya, apalagi gedung pemerintah atau gedung negara, jadi harus mengikuti aturan. Kemudian menurut pemakai, nah ini yang sering berubah-ubah. Biasanya kalau pemakai itu kadang-kadang tidak mengikuti aturannya. Kalau bersifat kenyamanan itu kadang-kadang beda pendapat. Yang disebut nyaman itu standar kalau bangunan-bangunan pemerintah, misalnya sirkulasi udara, kemudian penerangan dan sebagainya itu masuk ke dalam kenyamanan. Tapi kalau user itu sudah ingin ada perubahan interior dan sebagainya, nah itu biasanya di luar ya, di luar persyaratan. Karena misalnya bangunannya standar tapi ingin nyaman dengan perubahan interior, beda lagi.
Tapi kalau ke arah standarnya adalah seperti tadi, sirkulasi udara yang sesuai, bukaan pencahayaan secara alami, pencahayaan buatan, itu, tidak ada masalah. Yang sering berbeda itu adalah bangunan sewa tadi. Jadi kalau bangunan sewa, si penghuninya kan ingin selalu, eee, puas gitu ya, menggunakan suatu bangunan yang, eee, sesuai dengan keinginan. Itu sering, contoh kecilnya kita kalau misalnya menyewa satu kamar, kemudian ada yang tidak sesuai dengan keinginannya, nah mesti komplain kepada yang punya, eee, bangunan ya, kepada yang menyewakan. Nah, idealnya pada saat perencanaan, kalau bangunan seperti pemerintah, kemudian sudah jelas untuk penggunaannya tuh oleh misalnya kalau di kampus adalah jurusan, maka, si jurusan itu harus dilibatkan agar supaya pada saat, eee, sudah dilaksanakan, sesuai dengan, eee, keinginannya. Tapi kalau penggunanya banyak kan tidak bisa, dilibatkan, karena kan beda-beda ya keinginan. Mesti si A maunya seperti ini, si B segini gitu ya kan, tidak mungkin bahwa keinginan itu di diikuti semua. Kembali lagi ke standar. Kemudian, nah dari hasil perencanaan itu juga biasanya ada, menghasilkan suatu performasi sehingga aktivitas pemeliharaan bisa dilakukan selama operasi gedung itu, berjalan ya selama operasi. Mengikuti hasil desain dan perencana. Jadi salah satu contoh kalau misalnya kita mempunyai alat ya, membeli alat, nah biasanya dilengkapi dengan katalog. Ada katalog itu cara penggunaan, ya, ada juga katalog cara, memeliharanya. Di situ tinggal baca, nah sama bangunan juga gitu. Jadi bangunan tuh kalau setelah dilaksanakan, nah dari tim perencana pun sudah membuat cara bagaimana, melakukan pemeliharaan, diturunkan ke penyedia, penyedia pun itu menambahkan ya dari katalog ini untuk pelaksanaan pemeliharaan. Nah, dan biasanya, itu diambil dari komponen-komponen bangunan yang dipasangkan gitu ya. Contoh misalnya di situ ada utilitas pompa, maka, dari pabrikan pompa pun kan mengeluarkan katalognya cara memeliharanya, sehingga digabungkan dalam satu buku, eee, satu unit gedung. Jadi berbagai utilitasnya itu ada di dalam buku, petunjuk pemeliharaan. Nah, sering juga bangunan itu tidak dilengkapi ya, tidak dibuat, eee, sehingga itu, menyulitkan bagi yang tim, melakukan pemeliharaan atau, perawatan. Selain, katalog itu, kan bangunan itu mesti harus dilengkapi dengan aspil ya, aspil drawing. Itu juga seringkali ya, saya beberapa, yang pernah dialami survei gitu ya,
untuk melakukan penilaian suatu bangunan, begitu ditanyakan aspilnya, itu tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, tidak adanya ini mesti ada permasalahan pada saat pelaksanaan pembangunan. Salah satu contohnya kenapa jadi tidak ada gitu ya. Jadi si penyedia itu ada permasalahan dengan ownernya, misalnya pembayarannya tidak tuntas, gitu ya. Sehingga hasil produknya, gambar hasil akhirnya tidak diserahkan. Ada juga gara-gara ya ini apa tim pemeliharaannya ceroboh lah, menyimpan gambarnya tidak terarsipkan dengan baik. Atau ada juga yang bangunan itu sudah terlalu tua. Kalau terlalu tua, si gambar itu dulu nggak ada yang modelnya seperti sekarang dibuat soft file gitu ya, secara computerized. Dulu itu semuanya manual gitu ya, menggunakan uh, rapido digambar gitu ya, sehingga tidak punya arsip secara soft file gitu ya. Itu bisa juga hilang gitu ya. Kalau bangunan-bangunan baru sekarang itu rata-rata punya dokumen yang bentuknya soft file gitu ya. Jadi ini akan menyulitkan dalam menentukan program pemeliharaan gitu ya. Kemudian maintenance dan rehabilitas ya. Ini merupakan kegiatan yang cukup penting dilakukan dalam manajemen operasional. Karena fasilitas yang memiliki harus dijaga agar dapat digunakan secara lancar, ya, proses operasional tidak terganggu. Gitu ya. Jadi tujuannya pemilihan ini kan jelas-jelas untuk menjaga sistem ya, baik itu utilitas maupun gedungnya, dan bisa mengendalikan biaya juga ya untuk melakukan pemeliharaan untuk pencegahan maupun perbaikan bisa terjadi bila terjadi kerusakan. Rehabilitas itu handal ya, jadi kalau di mesin itu produknya berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan waktu dan kondisinya gitu ya. Jadi kalau gedung misalnya dirancang usianya 50 tahun, selama 50 tahun itu ya tingkat kerusakannya ya kecil ya gitu ya. Karena memang bangunan itu semua spesifikasi material, utilitas dan sebagainya dipilih yang baik gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak melakukan lebih ke perawatannya kecil gitu ya. Jadi banyaknya hanya dipelihara. Ditambah lagi penggunaannya sesuai dengan fungsinya gitu ya. Nah, sering juga bangunan itu berubah fungsi. Nah, sedangkan di dalam aturannya bila bangunan itu berubah fungsi, nah, dari mulai legal aspeknya pun harus dirubah gitu ya. Selain legal aspek juga, nah ini perlu dikaji ya. Kalau memang fungsinya itu berubah menjadi ada pembebanan berat, gitu, misalnya bangunan itu 3 lantai lah sederhananya itu. Dan berfungsi tadinya ruangan-ruangan biasa menjadi gudang, gitu ya. Gudangnya gudang-gudang material-material berat. Maka perlu dilakukan
pengkajian dulu ya. Mampu nggak bangunan itu kalau digunakan menjadi fungsinya berubah menjadi gudang. Itu dari di sisi keamanannya. Di sisi lain juga apakah utilitasnya mendukung tidak.